Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan di sini pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan namanya kurs valuta asing. Istilah ini makin sudah lumrah atau terdengar di sebagian kalangan orang, namun pasti ada dari kalian yang bertanya-tanya apa sih itu kurs valuta asing? Nah, di sini mari kita bahas tentang materi kali ini yaitu tentang kurs valuta asing. Jadi apa isi itu kurs valuta asing? Nah, mari kita bahas. Dalam era globalisasi yang semakin maju, transaksi ekonomi tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara, melainkan meluas ke seluruh dunia. Salah satu aspek penting dalam transaksi internasional adalah valuta asing, yang sering kita sebut atau dengan istilah forex exchange. Valuta asing memainkan peran krusial dalam perekonomian global karena memungkinkan perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan juga perjalanan antar negara. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi internasional, pemahaman tentang mekanisme valuta asing juga sering menjadi sangat berpenting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, investor, akademi. Nah, valuta asing ini adalah mata uang yang diterima atau diakui sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Selain berfungsi sebagai nilai tukar dalam perdagangan, falas juga dapat digunakan untuk investasi dan alat untuk membayar hutang sebuah negara. Falas asing atau forex exchange ini adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Valuta memungkinkan negara melakukan perdagangan atau investasi lintas batas dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Dalam konteks ini, kurs valuta asing itu merujuk pada nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda. Kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan juga permintaan, serta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, untuk selanjutnya, mekanisme pasar falas. Dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan falas. Inilah yang menyebabkan adanya permintaan akan transaksi falas. Pasar falas sendiri di dunia itu menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang kompleks dan juga beragam secara efisien. Perantara utama dalam falas ini adalah bank-bank yang beroperasi di seluruh dunia. Terutama pada perdagangan falas, bank-bank ini membutuhkan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, di mana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien dan utamanya adalah bank-bank lain. Tidak seperti bursa saham yang memiliki lantai perdagangan trading floor, pialang-pialang berbagai bank ini dalam pasar falas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Falas asing ini terjadi karena adanya kegiatan jual beli antara suatu negara dengan negara lain dan masing-masing negara itu memiliki nilai mata uang yang berbeda sehingga melakukan transaksi dengan mata uang yang berbeda dan inilah yang menyebabkan penyesuaian. Berikutnya adalah pelaku pasar falas. Pelaku pasar valuta asing ini adalah individu ataupun entitas yang berpartisipasi dalam perdagangan mata uang. Pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar dan paling liquid di dunia. Dengan berbagai pelaku yang memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Pelaku utama dalam pasar valuta asing ini tuh meliputi yang pertama ada dealer valuta asing, bank, dan no-bank. Jadi untuk dealer bank-bank dan no-bank ini beroperasi di kedua pasar antara bank dan nasabah. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan ataupun disugai dengan bid dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi daripada harga penawaran atau yang disebut juga dengan offer. Terus yang kedua ada perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu ini menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersial. Nah,
Kelompok ini terdiri dari para importir, investor, dan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan berinvestasi. Nah, untuk poin yang ketiga ada spekulator. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrage pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli suatu valuta asing di sebuah pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di sebuah pusat keuangan lain untuk memperoleh hasil keuntungan. Nah, kegiatan arbitrage ini dimungkinkan oleh mereka mudah dan cepat dilakukan karena transfer yang menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan dengan pusat keuangan lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer karena spekulator itu dan abstrak beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa sesuatu kebutuhan ataupun kewajiban untuk melayani klien. Nah, untuk memastikan komunitas pasar, sedangkan dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan juga penawaran. Ini hanya secara insidental. Mereka mencari keuntungan dari sebuah perubahan harga, sementara spekulator itu mencari seluruh keuntungan dari perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrage dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader dan bank-bank. Dalam hal ini dapat bertindak sebagai dealer, spekulator, dan arbitrage. Nah, terus untuk poin yang keempat ada bank sentral. Bank sentral ini menggunakan pasar untuk memperoleh cadangan devisa dan juga memperoleh harga di mana mata uangnya itu diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksud untuk mendukung ataupun mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan ataupun strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral. Nah, baik, untuk selanjutnya itu adalah jenis transaksi. Falas mempunyai beberapa jenis transaksi. Yang pertama itu adalah transaksi spot atau spot transaksi. Untuk yang berikutnya adalah jenis transaksi yang terjadi di Falas. Ada beberapa jenis transaksi yang terjadi di pasar Falas. Yang pertama yaitu transaksi spot atau transaksi spot. Transaksi ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan juga pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam praktek transaksi spot ini akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Nah, misalkan begini. Kontrak jual beli suatu mata uang spot itu dilakukan pada tanggal ditutup, yaitu 10 Agustus misalkan. Terus penyelesaian kontrak tersebut itu dilakukan pada tanggal 12 Agustus. Apabila pada tanggal 12 Agustus tersebut itu kebetulan adalah hari libur ataupun hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Dan penyelesaian ini juga sering disebut dengan value date. Nah, jadi biasanya pada penyerahan dana transaksi spot ini, pada dasarnya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebagai berikut contohnya. Yang pertama itu cash, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal hari yang diadakannya transaksi atau kontrak tersebut. Dan yang kedua itu ada TOM. TOM itu kependekan dari tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada spot, yaitu penyerahan yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Jadi untuk opsi yang selanjutnya yaitu opsi transaction atau transaksi opsi. Transaksi opsi ini merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli ataupun hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka terdapat 2 jenis opsi, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call itu memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati.
Nah, sementara opsi put ini memberikan hak kepada pembeli untuk menjual mata uang pada strike price. Transaksi yang terjadi di pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu antar bank dan antar klien. Untuk transaksi yang terjadi dalam pasar antara bank, biasanya itu berjumlah sangat besar, misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Dan sebaliknya, sedangkan untuk kontak antar bank dengan nasabah ataupun klien biasanya dibuat dalam jumlah yang tertentu dan bisa dalam jumlah yang lebih relatif kecil tentunya. Untuk poin selanjutnya ada faktor dan analisis valuta asing. Nah, dari faktor dan analisis valuta asing ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fundamental dan teknikal. Nah, di antara kedua ini juga terdapat sebuah faktor dan analisisnya. Apa sih faktor dan analisisnya? Mari kita bahas. Jadi di sini, analisis valuta asing ini adalah proses evaluasi prediksi pergerakan nilai mata uang di pasar forex. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu trader dan para investor untuk membuat sebuah keputusan perdagangan yang lebih informasi. Analisis kurs valuta asing atau forex ini terdiri dari dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan fundamental dan yang kedua adalah teknikal. Kedua pendekatan ini digunakan oleh trader dan investor untuk membuat sebuah keputusan perdagangan yang informasional dan juga strategis tentunya. Dalam konteks analisis ini, kurs valuta asing mempunyai faktor yang mengacu pada elemen-elemen yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Sedangkan analisis itu adalah sebuah proses dari interpretasi faktor-faktor tersebut untuk membuat keputusan perdagangan. Dalam praktiknya, langkah pertama dalam memahami faktor, kemudian melakukan analisis berdasarkan faktor-faktor tersebut. Untuk yang pertama, kita bahas untuk faktor fundamental. Faktor fundamental adalah elemen-elemen ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang antara dua negara. Faktor-faktor ini mencerminkan sebuah kesehatan ekonomi suatu negara dan mencakup berbagai indikator yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Berikut ini beberapa faktor fundamental utama yang mempengaruhi kurs valuta asing. Untuk poin yang pertama ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini perbedaan antara dua negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Misalnya, jika suatu negara menaikkan suku bunga, maka mata uang negara tersebut itu cenderung menguat karena investor mencari keuntungan lebih dari tinggi suku bunga yang lebih tinggi. Untuk poin kedua itu ada inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara biasanya akan melemah nilai mata uang negara tersebut. Ini akan mengakibatkan inflasi yang tinggi dan mengurangi daya beli mata uang tersebut dibandingkan dengan mata uang negara yang lain. Terus untuk poin yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi seperti ini, seperti domestic product atau PDB, pengaruh nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat ini menunjukkan ekonomi yang sehat, yang dapat menarik investasi asing dan meningkatkan permintaan untuk mata uang negara tersebut. Untuk poin 4 ada neraca perdagangan. Surplus atau defisit neraca perdagangan dapat mempengaruhi nilai mata uang. Negara dengan surplus perdagangan lebih banyak ekspor dibandingkan ekspor itu cenderung melihat peningkatan permintaan untuk mata uangnya, yang bisa menguatkan nilai tukarnya. Nah, untuk kelima ada cadangan devisa. Cadangan devisa ini merupakan yang dapat memberikan stabilitas pada mata uang suatu negara dan juga memberikan kepercayaan kepada para investor bahwa negara tersebut itu mampu mempertahankan nilai tukarnya terhadap fluktuasi pada pasar. Dan poin keenam ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah dan bank sentral terkait pengeluaran, pajak, dan kontrol uang beredar itu sangat mempengaruhi nilai mata uang. Kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi cenderung memperkuat nilai tukar mata uang. Dan untuk poin ketujuh, sentimen pasar spekulasi.
Harapan dan spekulasi tentang masa depan ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Jika investornya percaya bahwa ekonomi suatu negara akan membaik, maka mereka akan membeli mata uang negara tersebut. Dan ini menyebabkan penguatan nilai tukar uang. Dan terakhir ada poin kondisi politik dan stabilitas. Stabilitas politik itu sangat penting bagi kesehatan ekonomi. Negara dengan pemerintahan yang stabil dan resiko politik yang rendah itu cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Untuk berikutnya ada analisis fundamental. Analisis fundamental ini adalah proses menganalisa berbagai indikator ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan juga pertumbuhan produk domestik atau PDB untuk mendapatkan wawasan tentang keadaan ekonomi suatu negara dan memungkinkan nilai mata uangnya di masa depan. Tujuan analisis fundamental ini adalah untuk perdagangan valuta asing untuk memahami variabel ekonomi fundamental yang berada di balik fluktuasi nilai tukar, sehingga para pelaku pasar itu dapat membuat pilihan trading yang lebih baik dan memperkirakan pergerakan nilai tukar di masa depan nanti. Analisis fundamental dalam perdagangan valuta asing ini meliputi analisa berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas trading, seperti perkembangan suku bunga, PDB, trading, dan manufaktur internasional, serta pada lapangan kerja. Hasil analisis fundamental tersebut berpengaruh terhadap nilai mata uang nasional dan dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan mata uang nantinya. Baik, untuk pendekatan yang kedua adalah pendekatan teknikal. Faktor dari pendekatan teknikal valuta asing ini mengacu pada analisis pergerakan harga mata uang berdasarkan data historis dan pola-pola statistik di pasar. Analisis teknikal berbeda dari analisis fundamental karena lebih fokus pada pergerakan harga di masa lalu dan untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Analisis ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dan mengambil keputusan transaksi. Analisis teknikal ini berfokus pada pergerakan harga dan pola-pola yang terlihat dalam grafik harga, tanpa memperhatikan faktor-faktor fundamental seperti ekonomi makro dan juga politik. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing ini yang pertama ada perbedaan tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi itu cenderung memiliki dampak yang merugikan terhadap nilai mata uang suatu negara di panggung global. Inflasi yang rendah itu menandakan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Ini dapat menciptakan kepercayaan bagi para pelaku bisnis internasional untuk bisa berinvestasi ataupun bertransaksi dengan mata uang negara tersebut. Dan untuk poin yang kedua itu ada kondisi perdagangan. Kondisi perdagangan suatu negara itu juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam mencantumkan resiko valuta asing. Saat nilai ekspor meningkat dan harga ekspor naik, hal ini seringkali berujung pada penurunan nilai mata uang negara tersebut. Dan untuk yang ketiga itu adalah variasi suku bunga. Suku bunga yang tinggi cenderung memiliki dampak positif terhadap nilai mata uang suatu negara, sedangkan untuk suku bunga yang rendah itu memiliki dampak yang negatif. Setelah faktor teknikal, sekarang kita bahas tentang analisis teknikal. Analisis teknikal menggunakan data historis harga dan volume untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Trader teknikal percaya bahwa semua informasi yang relevan tercermin dalam harga pasar saat ini, sehingga mereka lebih fokus pada grafik dan indikator teknis. Analis teknikal bisa menggunakan beberapa alat indikator seperti harga grafik atau price chart. Grafik harga ini menunjukkan pergerakan harga mata uang di dalam berbagai perangkat waktu seperti harian, mingguan, bulanan. Dan ada juga beberapa jenis grafik yang umum digunakan termasuk grafik garis, grafik batang, dan juga grafik candlestick. Yang kedua ada trends. Indikasi trends merupakan aspek penting dalam analisis teknikal. Trends bisa berupa naik, bisa berupa turun, ataupun bisa berupa tren yang mendatar.
Alat seperti ini atau garis tren ini digunakan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi arah trennya nanti seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah level support resistance. Level support adalah titik harga di mana mata uang itu cenderung berhenti turun dan mulai naik kembali. Sebaliknya, level resistance adalah titik di mana harga cenderung berhenti naik dan mulai turun. Level ini membantu trader untuk mengidentifikasi potensi pasar di mana titik masuknya itu dapat keluar dari perdagangan. Dan yang keempat ada indikator teknis atau technical indicators. Ada banyak indikator teknis yang digunakan untuk menganalisis pasar valuta asing, seperti moving average, relative strength index atau IRS dan lain-lain. Dan indikator kelima ada volume perdagangan atau trading volume. Volume ini mengacu pada jumlah transaksi atau kontak yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Volume yang tinggi seringkali mendukung keberlanjutan tren, sedangkan volume yang rendah dapat menunjukkan potensi kebalikan dari tren tersebut. Dan indikator keenam itu ada pola harga atau price patterns. Pola harga yang terbentuk pada grafik dapat memberikan sinyal tentang pergerakan harga di masa depan. Beberapa pola umum termasuk head ataupun shoulders, double tops, bottoms, dan triangles. Dan untuk tujuh ada indikator momentum. Momentum ini seperti RSI dan stochastic digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan harga. Momentum ini dapat digunakan untuk memprediksi momentum yang kuat dalam suatu arah dan mengidentifikasikan keberlanjutan sebuah tren. Nah, jadi untuk kesimpulan dua pendekatan tersebut yaitu dapat saya simpulkan bahwa perbedaan utama antara kedua pendekatan ini yaitu pada metodologi yang digunakan. Analisis fundamental itu fokus pada faktor-faktor ekonomi dan politik. Sementara analisis teknikal itu menggunakan data historis harga dan volume untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada di pasar. Sebagian besar para trader dan investor menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan ini untuk membuat keputusan perdagangan yang informan supaya nantinya mereka bisa memaksimalkan apa yang mungkin nantinya akan dituju. Baik semua, mungkin hanya sekian pemahaman materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sadar bahwa dalam video ini masih banyak kekurangan baik dalam segi materi, pemahaman materi, dan pembahasan materi lainnya. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua nantinya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.